mungkin nggak tahu apa rasa jadi saya. Saya juga mohon maaf kepada suami saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada suami saya. Yusuf tidak memungkiri Cut Tari berbuat salah, tapi ia menganggap sebagai kekhilafan istrinya. Karena itulah, Yusuf akan terus mendampingi Cut Tari selama proses penyelidikan polisi. Kebesaran hati Yusuf membela Cut Tari membuat Cut Tari hanya mampu menyampaikan sekelumit kalimat maaf. Ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk masalah pemberitaan kita dalam proses perceraian, di sini pun saya tegaskan tidak ada kita arah ke sana. Tidak ada cerai maksudnya. Ya. Itu tukang gosip. Jadi tolong jangan terlalu diarahkan ke sana lah. Sudah cukup untuk istri saya. Ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungan rekan-rekan wartawan selama ini. Saya sangat menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf kepada suami saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada suami saya yang selama ini setia mendampingi saya menghadapi masalah saya ini. Pada dasarnya sih kalau saya melihat itu bagaimana ya? Saya melihat istri saya ini kan juga sebagai sesama makhluk Allah, ya. Yang memang saya ini diberikan hak untuk mendampingi atau melindungi dari segala kezaliman. Ya, saya bicaranya begitu aja ya. Karena selama ini memang itu yang saya diajarkan setelah saya menjadi seorang mualaf. Permintaan maaf kepada Yusuf rupanya tak sanggup menghapus kegalauan hati Cut Tari. Ibu satu anak ini menyadari telah mengkhianati cinta Yusuf. Penyesalan selalu datang terlambat. Sadar akan kesalahannya, Cut Tari tak kuasa membendung tangis harunya. Melihat Cut Tari menangis, Yusuf yang tengah memberikan keterangan kepada media langsung menutup pernyataannya dengan ucapan permintaan maaf. Dan saya juga tidak akan pernah mau munafik. Ya, semua manusia itu tidak pernah luput dari kekeliruan-kekeliruan maupun khilafan-khilafan. Kalau saya boleh bertanya gitu, ya, kepada rekan-rekan semua di sini, ada nggak dari tangisan pertama sampai detik ini merasa nggak tidak pernah buat satu khilafan selama hidupnya? Nggak mungkin kan? Apalagi laki-laki tampang begini. Nah, jadi buat saya Sudah minta maaf aja. ya, jadi buat saya itu aja lah, ya, cukup itu aja. Saya hanya memohon, maksud saya permintaan maaf aja. Dia adalah korban. Harus karena pemberitaan yang membuat tidak nyaman masyarakat. Jadi ini mengaburkan persoalan. Air mata yang telah jatuh
Walau kini telah meminta maaf, tapi Hotman mengatakan pernyataan maaf tersebut bukan bentuk pengakuan atas pembuatan video. Pernyataan ini kontan mengundang reaksi keras Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI Hadi Supono berujar permintaan maaf Tari dan Luna tidak tulus. Motif permintaan maaf itu sekedar berkelit dari tuntutan hukum. Kecewa karena ternyata permintaan maaf dari Mbak Luna Maya maupun Tari itu bukan minta maaf atas kesalahan yang dilakukan atau posisinya sebagai tersangka, lepas terbukti atau tidak nanti di pengadilan, tetapi dia sudah menjadi tersangka. Bukan itu yang dimintakan maaf pada publik, tetapi justru karena pemberitaan yang membuat tidak nyaman masyarakat. Jadi ini mengaburkan persoalan. Perlu saya tegaskan bahwa pernyataan maaf tersebut bukan menyangkut pembuatan video dan peredarannya. Karena Cut Tari tidak pernah membuat atau menyetujui pembuatan video dan tidak pernah tahu tentang video tersebut, dan juga tidak pernah tahu video tersebut beredar. Periksa 12 jam, 8 jam, 10 jam, 6 jam. Nah, itu menyebabkan ada berita. Nah, tapi yang perlu minta maaf itu bukan masalah pemberitaan yang meresahkan. Minta maaf atas perbuatan salah yang mereka lakukan kalau memang mereka melakukan. Itu yang seharusnya minta maaf kepada masyarakat. Jalanmu bukan jalanku dan kau telah memilih. Kini ku tak mampu lagi, hanya membuatku sakit hati. Gugun itu orang yang gak pernah putus asa, orang yang sangat luar biasa. Perpisahanmu denganku. Cobaan berat sedang dihadapi Gugun Gondrong. Di saat tengah berjuang sekuat tenaga agar bisa hidup normal seperti sedia kala, pasca operasi tumor otak, pemilik nama asli Muhammad Gunawan Hindro Martono harus menghadapi kenyataan digugat cerai Anna Marisa. Memang, Gugun disebutkan cuma bisa pasrah digugat cerai. Tapi pria berusia 41 tahun itu tidak patah semangat dan hilang harapan. Saat tim Cek dan Ricek bertandang ke rumah Gugun di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta kemarin sore, Gugun tengah menjalankan ibadah sholat maghrib. Gugun terlihat mengenakan peci dan sarung. Ia tampak kusuk sholat dengan ditemani sahabatnya Khairul. Usai sholat, Gugun duduk di atas sajadah. Samar-samar terdengar suara kumandang zikir dari masjid yang letaknya tak jauh dari rumah Gugun. Gugun terpekur sambil berucap doa. Entah doa apa yang diucapkan Gugun. Mungkin saja doa itu berupa harapan agar Ana tidak meninggalkan Gugun.
Gugun yang tak pasrah begitu saja disambut baik sahabat Gugun, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Pria yang akrab disapa Ustadz Uje ini memang telah lama mengenal Gugun. Meski Gugun terkendala secara fisik, tapi Ustadz Uje menyebut Gugun sebagai sosok orang yang tidak gampang putus asa dalam menghadapi masalah. Kita semua tahu Gugun itu orang yang gak pernah putus asa, ya, orang yang sangat luar biasa, apalagi bicara kerja, selalu positive thinking bahwa yakin rezeki bakal datang. Jadi ketidakmampuan Gugun di sini adalah berdasarkan kesehatan.